cermati justru netizen, kemudian berbagai kalangan sudah mencermati perilaku SD ini. Mereka umumnya menyebut itu negatif. Jadi tampilan yang disajikan dengan sedemikian rupa, faktanya itu nilainya adalah negatif. Lalu kalau kami melihat bahwa kita jangan mau terseret pada persoalan gimmick, kita tidak mau terseret pada persoalan tampilan yang seperti friendly gitu ya, seperti bersahabat, bersahaja, ya bertutur kata yang baik dan lain-lain. Enggak, kita bersikuku pada persoalan korupsi itu. Kita berharap agar seperti yang diumumkan Kejaksaan Agung bahwa mereka sudah menyita dan memblokir semua rekening orang-orang yang terlibat dalamnya, khususnya suaminya dan mungkin SD. SD sudah diumumkan sendiri bukan bahwa diblokir. Harapan kita adalah bukan hanya pemblokiran, tapi mendeteksi sampai sejauh mana ke siapa aliran uang, supaya potensi kerugian negara yang harus dikembalikan itu nanti bisa ditemukan oleh aparat Kejaksaan Agung. Harapan kita itu mereka lakukan dalam waktu dekat ini, dan kita tidak dalam konteks atau mengharapkan ini dimiskinkan, dirampas dan lain-lain, tapi uang negara harus ditarik kembali. Untuk memastikannya di dalam sidang itu menjadi berharga, tidak ada salahnya pihak penyidik Kejaksaan Agung untuk sekarang mencari di mana uang itu, di mana aset itu. Begitu dia. Tapi sejauh ini SD sendiri tidak ada rasa tertekan, artinya sempat memberikan tanggapan yang rekan-rekan media santai gitu, dan akhirnya SD sendiri bisa dipulangkan ke rumah. Nah, ini menanggapi hal-hal seperti ini, gimmicknya seperti apa? Kalau kita perhatikan ya itu karakter ya, ini kan bermain karakter. Baru bermain karakternya kan terkait nanti bagaimana kualitas dia bermain peran selama ini. Lalu hal-hal seperti itu menurut kami nggak ada gunanya juga gitu kan. Kita tidak mau terseret pada hal-hal yang tidak esensial apa yang hendak disajikan oleh dia. Tapi kalau umpamanya dia mau menjelaskan, menyadari atau tidak menyadari penggunaan uang yang didapatkan oleh suaminya dengan cara buruk, nah itu berketok. Kalau hanya untuk say hello, bertutur kata manis dan baik, dia belum pernah mengucapkan maaf jika karena perilaku suami saya membuat negara ini menjadi riuh, menjadi susah, menjadi tidak baik. Itu belum pernah kita dengar. Harusnya tutur kata itu diucapkan. Lepas dari benar atau tidak benar, nanti kesalahan itu dibuktikan. Tapi kalau dengan mengatakan bla bla bla, menghindar dan angle-nya berbeda dengan angle penyidikan, ini kan seakan-akan hendak mendistorsi persoalan suaminya. Kan sebenarnya itu dia. Ini adalah kamuflase menurut kami yang tidak perlu kita untuk ikutin. Tetapi kami berharap agar netizen plus 62 lebih fokus kembali. Malah kita harap agar netizen mencari tahu, membantu aparat penyidik, kita sama-sama mencari tahu ini orang kemana mengalirkan uangnya. Jangan-jangan ada investasi lain di luar hal-hal yang sudah dikulik oleh Kejaksaan Agung. Mana tahu loh, mana tahu juga nanti ada selebriti lain yang ikut dibiayain atau dimodali membentuk usaha lain. Ataukah ada umpamanya model skincare baru yang dibuka oleh SD melalui temannya selebriti lain, atau jangan-jangan ada butik baru yang dibukanya bersama selebriti lain, atau ada produk-produk lain terkait kecantikan dan nilai-nilai kehidupan tampilan sehari-hari yang mungkin mereka buka begitu. Itu mungkin yang kita harapkan. Bang, sangat mengejutkan ketika ada penggeledahan rumah SD sendiri itu menyimpan uang 67 dana sampai miliaran rupiah. Nah, ini indikasinya seperti apa, Pak? Memang kemarin kan sudah diluruskan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa mereka itu baru memblokir, belum pada fisik, belum pada tindakan seperti yang dilakukan oleh para penyidik ke rumah atau kediaman dari Herlina Lim. Tetapi kami yakin bahwa pihak Kejaksaan Agung sudah mengelaborasi seluruh potensi yang ada di lingkungan dari Harvey Muiz itu.
dan orang-orang di bawah serta di atasnya. Jadi kalau menurut kami mungkin karena mau jelang Lebaran ya, kan sangat terjepit waktunya, itu belum bisa dilakukan. Kita harap dalam waktu dekat pasca Lebaran ini Kejaksaan Agung sudah bisa menyentuh semua itu, begitu.